Jadi seperti usaha saya di awal, ada case, ada problem, ada project. Arahannya gimana sih? Ya mahasiswa diminta untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah ataupun proyek yang diberikan oleh dosen. Gitu. Tujuannya apa? Saya yang dari berita tadi bahwa kelas yang aktif, kelas yang pembawa itu tidak mungkin saja saya berdiri di depan memberikan materi, mahasiswa duduk, diam, mendengar informasi, selesai saya. Jadi kalau dalam sistem pendidikan itu masuknya pada short term memory atau memori jangka pendek. Tapi kalau siswanya mahasiswanya kita fasilitasi untuk berdiskusi secara aktif, diskusi sama mahasiswa dengan yang lain, diskusi dengan kita, itu maksudnya kalau dalam teori pendidikan maksudnya long term memory atau memori jangka panjang. Itulah mengapa kita di kelas mestinya menggunakan 3 pendekatan ini, ya. Apalagi ini hukum itu banyak kasus yang harus dipecahkan. Kasus dosen juga. Sangat cocok sekali jika nanti pembelajaran ibu dan bapak perdata, apalagi lah saya tahu ya. Kalau di saya ada hukum juga bapak ibu, namanya hukum fisika, hukum Newton, Archimedes, tapi beda pendekatannya kalau hukum fisika dengan hukum yang bapak ibu pelajari. Jadi ini sangat tepat sekali saya rasa kita menggunakan case based atau problem based. Mungkinkah pembelajaran yang kita rancang itu nanti berbasis proyek. Contoh misalnya saya kan berpikir coba kalau misalnya kita membuat rancangan undang-undang, rancangan kebijakan, itu memungkinkan mahasiswa untuk bekerja secara proyek. Jadi nanti kita coba secara bersama-sama berdiskusi bagaimana membuat lembar kerja mahasiswa yang diarahkan untuk menyelesaikan sebuah kasus atau masalah. Next, Pak. Nah, ini sekedar mengingatkan saja. Dalam rancangan pembelajaran kita tentunya harus berpatokan pada rencana pembelajaran semester atau RPS. Nah, di dalam RPS itu ada namanya dokumen-dokumen ini, ada CPL, ada CPMK, ada sub-CPMK. Saya kira saya itu dan Bapak sudah ini lontok lah, sudah paham semua bahwa di dalam RPS itu ada. Next, Pak. Nah, kalau kita bedah di mata kuliah itu strukturnya seperti ini, Bapak Ibu. Prodi itu biasanya menetapkan capaian pembelajaran lulusan. Nah, otomatis capaian pembelajaran lulusan itu harus diberitahukan kepada seluruh mahasiswa. Masalahnya tidak setiap mata kuliah, bisa diubah oleh CPL dari prodi tersebut. Oleh karena itu nanti CPL itulah yang nanti akan kita pilih. Misalnya ada mata kuliah hukum perdana, salah itu Bapak ya. Nah, mata kuliah hukum perdana ini kira-kira bisa menggunakan CPL yang mana? Jadi misalnya di hukum itu ada 10 CPL, nggak mungkin di satu mata kuliah kita itu kita cantumkan semua 10 CPL itu. Jadi kita pilih kira-kira yang sesuai CPL dengan mata kuliah saya itu yang mana. Nah, setelah dapat kita turunkan CPL itu menjadi beberapa bahan kajian. Misalnya di dalam hukum perdana atau perdata itu ada konsep A, B, C, dan E. Saya nggak tahu. Itu yang terbaik semua. Setelah itu, setelah melakukan bahan kajian, kita menentukan bentuk metode pembelajaran dan asesmennya. Misal, saya mengajar mata kuliah hukum pidana. Kasus misalnya pelecehan seksual itu kasus pidana ya Bapak Ibu ya. Fitnah aja, fitnah, kasus fitnah. Apa Pak? Kasus fitnah dan pencemaran nama baik itu lebih bagus tuh. Wah, saya nanti susah. Kalau mengajar itu salah saya.
misalnya untuk pelecehan seksual. Wah, Nah, wah, materi ini itu kasus paling mutakhir Pak itu. kenapa misalnya kasus pelecehan seksual di kalangan Dosen. pesantren misalnya, pesantren ini yang pesantren itu jelas kasus ya ibu dan bapak. Nah itu cocok sekali, kasus-kasus itulah yang nanti kita angkat di dalam pembelajaran kita. Misalnya kasih tagline besar, kasus pelecehan seksual di pesantren, siapa yang harus bertanggung jawab, gitu kan? Nanti itu kita kaji secara umum seperti apa, itu case. Nanti ada juga misalnya kasus pelanggaran HAM di Indonesia, luas sekali. Kalau mengenai kasus pelanggaran HAM di Indonesia, nanti Pak Asyik punya itu nanti masalah, karena masalah itu tadi melibatkan beberapa komponen. Kalau misalnya tadi jelas antara guru dengan siswanya, jelas ada definisi. Kalau pelanggaran HAM di Indonesia itu banyak sekali faktor. Artinya apa? Kasusnya itu kalau bahasa Inggrisnya ya ill structure atau tidak terdefinisi dengan jelas. Oleh karena itu banyak faktor yang bisa kita bisa gali, bisa dari kebijakan, mungkin dari implementasi dan sebagainya. Nah itu sangat bisa sekali. Next Pak Irti. Nah ini beberapa karakteristik pembelajaran. Sebenarnya bukan Bapak, saya yakin di kelas ibu dan bapak itu ada yang namanya SCL, Student Centered Learning. Saya yakin atau pembelajaran berpusat pada siswa. Kalau dulu kan Teacher Centered Learning, katanya kalau orang-orang pendidikan Teacher Centered Learning itu ya maksudnya nggak bermakna Bapak Ibu, sehingga diganti SCL. Kemudian kolaborasi antar satu sama yang lain. Misalnya akan sangat bagus juga. Misalnya di MBKM itu ada program 3-in-1 building. Ada praktisi mengajar di kampus, ada peneliti, ada dosen. Nah itu sangat bagus sekali sebenarnya. Itu maksudnya di kolaboratif. Jadi misalnya nanti kalau bicara tentang hukum pidana itu kita artinya ini, kita undang saja mengajar di hukum gitu ya, mengajar di kelas kita. Itu maksudnya kolaboratif. Efektif, tematik berbasis tema, tidak berbasis konseptual. Kemudian kontekstual, berdasarkan pada isu-isu yang saat ini lagi booming. Sekarang isunya Bapak Ibu yang lagi booming, kasus Brigadir J. Nah, itu bagus sekali itu diangkat sebenarnya dalam pembelajaran perkuliahan, tapi nggak tahu itu karena kan kasusnya belum jelas ya. Bisa ditangkap nanti kita ini, ditangkap Barreskrim kalau menjelaskan, membawa kasus yang nggak jelas bisa ditangkap Pak. Kalau membawa kasus tidak jelas bisa ditangkap kita. Pelapor bisa jadi terlapor nanti. Iya, makanya. Itu sebenarnya itu kalau kita nanti kita angkat dalam perkuliahan itu menarik juga. Atau dulu kasus kopi cyanida. Dulu saya serius sekali, saya bukan orang hukum, seorang kita. Tujuan ini pembuktian secara hukum kan susah sekali karena itu ada senyawa kimia. Kalau misalnya menembakkan itu jelas, tapi kalau senyawa kimia bagaimana membuktikan secara hukum? Itu kan luar biasa kalau diangkat dalam sebuah proses perkuliahan di kelas. Nah, yang diharapkan seperti itu nanti. Kemudian interaktif ya, saling diskusi sama satu sama lain gitu ya. Holistik itu menyeluruh, integratif dan saintifik. Saintifik itu sebenarnya bukan punya orang IPA saja itu Bapak. Contoh bagaimana kita bukan orang sains gitu ya, menerapkan saintifik ini di kehidupan sehari-hari. Misal, Ibu dan Bapak, kalau misalnya saya tanya ya, ada tetangga kita tiba-tiba beli mobil baru, rumahnya jadi tingkat 5. Apa pertama kali yang ada di benak Ibu dan Bapak? Pak Asrul, misalnya tetangga kita baru
baru pindah punya mobil 5, rumahnya tingkat 5. Apa pertama kali yang ada di benak Bapak? Banyak duit. Banyak duit. Apalagi? Apa? Kerjanya apa? Apalagi benar Bapak? Apa dapat barisan? Kerjanya di Bareskrim, Pak. Kerjanya di Bareskrim. Ya, kita bertanya-tanya sebagai orang yang awam pasti bertanya-tanya. Artinya apa? Secara lahiriah sebenarnya kita atau manusia itu dibekali kemampuan saintifik ini. Tetapi ini bukan kata saya, hasil riset kami selama bertahun-tahun ketika saya ke kelas gitu ya. Ternyata kemampuan ilmiah tadi saintifik itu sering dibelenggu di kelas. Bagaimana membelenggunya? Siswa hanya mendengarkan dosen, duduk manis di kelas. Artinya apa? Kemampuan untuk berlogika, berargumen tadi, menyatakan pendapat itu seperti dibelenggu gitu. Itu bukan kata saya, berdasarkan pengalaman riset yang sudah saya lakukan. Next, Pak. Nah ini sudah, saya tadi sudah. Langsung aja ke PBL. Next. Nah, nih, apa itu PBL? Seperti tadi sudah saya katakan di awal dengan Bapak. Problem based learning. Metode pembelajaran yang berbasis pada masalah. Outputnya apa? Saya punya mahasiswa menyelesaikan masalah. Ada beberapa karakteristik yang membedakan antara model ini dengan model-model yang lain. Yang pertama, biasanya yang tidak Bapak, kalau PBL itu masalahnya researcher itu tidak terdefinisi dengan baik. Contoh tadi, Pak Dokter, badan saya panas nih. Saya sakit tenggorokan, kepala saya pusing, badan saya menggigil-gigil. Nah, bisa saja si pasien tadi kena virus, bisa juga karena bakteri, mungkin juga ada dan sebagainya. Jadi ada beberapa jawaban terkait masalah tadi. Berbeda misalnya, Pak badan saya demam, kemarin ternyata teman saya di kantor terindikasi COVID jelas. Itu kasus. Artinya apa? Kalau kasus itu terdefinisi dengan jelas, sudah pasti. Tapi kalau problem itu kasusnya belum terdefinisi dengan jelas. Artinya apa? Jawaban yang nanti diperoleh dari mahasiswa juga beragam. Misal tadi kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu banyak sekali faktor. Jawaban dari mahasiswa juga banyak. Ada yang dari segi kebijakan, ada dalam segi keimplementasi dan sebagainya. Ada beberapa perspektif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Nah itulah yang kita sebut sebagai problem based learning, gitu ya. Jadi fokusnya adalah kalau problem based learning itu dan Bapak menyelesaikan masalah yang kita berikan. Jadi kalau problem itu fokusnya di proses itu bagaimana mereka berdiskusi dengan teman-temannya untuk menyelesaikan masalah proses. Tapi nanti beda lagi dengan kasus. Kalau kasus itu fokusnya pada konsep, gitu Bapak ya. Kalau ini proses memecahkan masalah, kalau case nanti itu berfokus pada konsep apa yang akan dipelajari oleh siswa, gitu. Jadi dalam problem base peran kita sebagai dosen itu adalah pendamping, motivator, fasilitator. Coba kalau misalnya kasusnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kamu harus baca apa? Kalian harus untuk artikel yang mana? Jelas. Tapi kalau nanti kasus, karena kasusnya itu sudah terdefinisi, oh ini karena COVID, coba kamu baca tentang apa itu COVID. Bagaimana dampaknya? Apa obatnya? Sudah clear. Tapi kalau problem itu belum. Itu banyak faktor. Jadi ibu dan bapak yang saya hormati, PBL atau pembelajaran berbasis masalah itu memiliki masalah dengan karakter satu, kompleks dan tidak terstruktur. Contohnya tadi saya katakan. Kemudian membutuhkan penyelidikan, pengumpulan informasi dan referensi contoh. Kalau misalnya tadi kasus Brigadir J kita angkat cocok sekali dalam